Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya atas nama Siti Lilis Afriani dan nama anggota saya atas nama Wardania. Judul makalah yang akan kami presentasikan yaitu maqamat dan ahwal dalam tasawuf. Yang pertama yaitu pengertian maqamat. Secara harfiah, maqamat berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat orang berdiri atau pangkal orang mulia. Kemudian istilah ini diartikan sebagai perjalanan panjang yang harus dilalui atau ditempuh oleh orang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan steps yang artinya tangga. Maqamat merupakan bentuk jamak dari makam. Secara etimologi, makam mengandung arti kedudukan atau tempat berpijak dua telapak kaki. Sementara itu, dalam pengertian terminologi, istilah makam mengandung pengertian kedudukan, posisi, tingkatan, atau tahapan hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah. Makam arti dasarnya adalah tempat berdiri. Kaum sufi telah merumuskan teori-teori tentang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yakni menuju ke suatu tahap ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Secara bertahap menempuh berbagai fase yang dikenal dengan makam atau jamak maqamat yang berakhir dengan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam terminologi sufistik berarti tempat atau martabat seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat dia berdiri menghadap kepadanya. Maqamat adalah perjalanan spiritual yang diperjuangkan oleh para sufi untuk memperolehnya. Perjuangan ini pada hakikatnya merupakan perjuangan spiritual yang panjang dan melelahkan untuk melawan hawa nafsu, termasuk ego manusia yang dipandang sebagai berhala besar dan merupakan kendala untuk menuju Tuhan. Menurut Al-Qushairi, ialah hasil usaha manusia dengan kerja keras dan keluruhan budi pekerti yang dimiliki hamba Tuhan yang dapat membawanya kepada usaha dan tuntunan dari segala kewajiban. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa makam adalah tingkatan seseorang hamba di hadapan Tuhannya dalam hal ibadah dan latihan-latihan jiwa yang dilakukannya. Makam diperoleh melalui usaha-usaha yang dilakukan seorang hamba. Inilah mungkin yang membedakan antara maqamat dan al-ahwal yang diperoleh melalui anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada tingkatan urutan maqamat, para sufi berbeda pandangan mengenai hal ini. Antara lain, yang pertama, Al-Qushairi berpendapat bahwa makam seorang sufi ada pada 6 tingkatan, yaitu taubat, wara, zuhud, tawakal, sabar, dan rida. Yang kedua, At-Tusi mengatakan ada 7 tingkatan makam seorang sufi, yaitu taubat, wara, zuhud, fakir, sabar, tawakal, dan rida. Yang ketiga, Al-Ghazali mengemukakan ada 10 tingkatan makam seorang sufi, yaitu taubat, sabar, syukur, harap, takut, zuhud, cinta, asyak, ansu, dan rida. Yang keempat, Al-Kalabadi berpendapat bahwa makam seorang sufi ada 10, yaitu taubat, zuhud, sabar, fakir, dipercaya, tawadu atau rendah hati, tawakal, ridho, mahabbah atau cinta, dan ma'rifat. Yang kelima, Ibnu Athaillah ada 9 tahapan, yaitu taubat, zuhud, sabar, syukur, khauf, raja, rida, tawakal, mahabbah, taubat. Yang keenam, Harun Nasution berpendapat bahwa maqamat meliputi beberapa hal, yaitu taubat, zuhud, sabar, tawakal, dan rida.
Makam-makam di atas harus dilalui oleh seorang sufi yang sedang mendekatkan diri kepada Tuhannya, karena urutan masing-masing ulama sufi dalam menentukan urutan seperti yang tersebut di atas tidak seragam sehingga membingungkan murid. Biasanya syekh atau guru tasawuf akan memberikan petunjuk kepada muridnya. Makam merupakan tahapan-tahapan tarekah yang harus dilalui oleh seorang salik yang membuahkan keadaan tertentu yang merasuk dalam diri salik. Semisal makam taubat, seorang salik dikatakan telah mencapai makam ini ketika dia telah bermujahadah dengan penuh kesungguhan untuk menjauhi segala bentuk maksiat dan nafsu syahwati. Dengan demikian, makam adalah suatu keadaan tertentu yang ada pada diri salik yang didapatnya melalui proses usaha riyada atau melatih hawa nafsu. Dengan demikian, bagi seorang salik untuk mencapai suatu makam, hendaknya salik menghilangkan segala kehendak dan angan-angannya atau iskat al-irada wal ahadbir. Yang kedua, macam-macam makamat. Meskipun para sufi berbeda pendapat mengenai makamat seperti yang sudah disebutkan di atas, akan tetapi ada makamat yang oleh para sufi disepakati, yang jumlahnya ada 7. 7 makamat tersebut ialah al-taubah, al-zuhud, al-wara, al-fakir, al-sabar, al-tawakal, dan al-rida. Yang pertama, al-taubah. Kata al-taubah berasal dari bahasa Arab yaitu taba yatubu taubatan yang memiliki arti kembali. Dalam Al-Quran banyak kita jumpai ayat yang menganjurkan kepada manusia agar bertaubat. Antara lain dalam Quran Surah Al-Imran ayat 135 yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang akan mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Quran Surah Al-Imran ayat 135. Setidaknya ada 4 alasan yang dapat dikemukakan tentang mengapa kita harus bertaubat. Pertama, manusia merupakan makhluk yang sering berbuat dosa dan kesalahan, entah itu disengaja ataupun tidak. Orang yang tidak pernah berbuat salah dan dosa bukanlah orang yang baik. Namun mereka yang mau menyadari kesalahan dan dosanya dengan bertaubat serta berjanji tidak akan mengulanginya setelah itu ialah orang baik. Perbuatan dosa yang kemudian tidak disertai dengan bertaubat akan menghalangi seseorang untuk taat kepada Allah. Kedua, kita yakin bahwa Allah Maha Pengampun terhadap hambanya, tidak memandang dosa yang sebesar gunung, seluas lautan, atau bahkan sampai tidak terhingga. Allah akan tetap menerima taubat hambanya selagi belum terlambat. Ketiga, dosa yang kita lakukan jika tidak dihapus dengan air mata taubat justru akan menjadi noda hitam yang mengotori dan menghalangi hati untuk memperoleh hidayah dan cahaya Tuhan. Imam Al-Ghazali mengibaratkan hati manusia dengan cermin. Apabila cermin ini terkena kotoran, maka tidak akan bisa untuk mengaca, terlebih memantulkan cahaya. Demikian juga pada hati manusia, jika ia sering digunakan untuk berbuat dosa dan maksiat, maka akan sulit untuk menerima dan memantulkan cahaya Tuhan. Yang kedua, al-zuhud. Secara harfiah, al-zuhud berarti tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniawian. Sedangkan menurut Harun Nasution, zuhud artinya keadaan meninggalkan dunia dan hidup kematerian. Asal kata dari zuhud ialah zahida yasahadu zuhdan, yang artinya membenci sesuatu. Dengan demikian, orang dikatakan zuhud apabila ia mau mempersiapkan diri mencari bekal untuk hidup di akhirat, berpegang teguh dengan agama dan terus-menerus menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi, zuhud tidak harus dengan meninggalkan dunia sepenuhnya, melainkan sikap hati yang tidak terlalu suka dengan dunia sehingga lupa akan kehidupan akhirat. Banyak orang kaya raya, namun juga mereka sangat zuhud. Contohnya Nabi Sulaiman. Meskipun ia kaya raya, namun ia dikenal dengan sebutan azhaduz zahidin, atau orang yang paling zuhud di antara orang-orang zuhud.
Beliau makan makanan yang sederhana, sementara dirinya memberikan makanan yang enak kepada rakyatnya. Beberapa hal bisa dilakukan seseorang untuk sampai pada makam zuhud ini, diantaranya yang pertama, menyadari dan meyakini bahwa dunia ini fana. Pada saatnya manusia akan meninggalkannya. Selain itu juga, ia harus yakin bahwa dirinya pasti akan ke alam baka, yakni akhirat. Yang kedua, menyadari dan meyakini bahwa di belakang dunia ini ada akhirat yang jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. 3. Banyak mengingat mati, agar hati menjadi lembut dan hidupnya lebih berhati-hati, sebab setelah meninggal dunia manusia akan ditanya dan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Mengkaji sejarah perjalanan hidup para nabi, sahabat atau orang-orang salih yang notabene mereka adalah orang-orang zuhud. Yang ketiga adalah al-wara. Al-wara adalah sikap berhati-hati terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Mereka yang memiliki sifat ini selalu berusaha agar tidak melanggar aturan Allah, meskipun itu hanya kemaksiatan yang tampak kecil. Seseorang yang bersifat wara adalah mereka yang selalu berhati-hati dalam segala perilakunya, sehingga tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak disenangi atau diridai Allah, baik yang hukumnya makruh apalagi haram. Selanjutnya, dalam pandangan orang sufi, wara memiliki arti meninggalkan semua hal yang di dalamnya mengandung keraguan antara halal atau haram atau syubhat. Syubhat itu sendiri lebih dekat kepada sesuatu yang haram, seperti dalam hadis, barang siapa yang dirinya terbebas dari syubhat, maka sesungguhnya ia telah terbebas dari yang haram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tentunya bagi salik atau sufi, makanan, minuman, pakaian ataupun yang lainnya mengandung haram akan berpengaruh dalam prosesnya menuju Allah, sebab orang yang telah mengkonsumsi hal semacam ini akan keras hatinya sehingga akan sulit mendapat hidayah dan ilham dari Tuhan. Yang keempat, al-faqr atau fakir. Secara harfiah, fakir biasanya diartikan sebagai orang yang berhajat, butuh, atau orang miskin. Dalam pandangan sufi, fakir adalah tidak meminta lebih dari apa yang telah ada pada diri kita, tidak meminta rezeki kecuali hanya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban. Kalau diberi diterima, tidak meminta tetapi tidak menolak. Yang kelima, al-sabr atau sabar. Sifat al-sabar adalah salah satu sifat andalan bagi kaum sufi. Sifat sabar merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Mereka yang memiliki kesabaran yang luar biasa dinamakan dengan ulul azmi. Jadi sabar artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang dengan kehendak Allah, demikian juga tenang ketika mendapatkan cobaan darinya, menempatkan sifat yang berkecukupan sekalipun hidup dalam kekurangan. Dalam ajaran tasawuf, sifat sabar dibagi menjadi 3 macam, yaitu sabar dalam beribadah kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menerima cobaan dari Allah. Yang keenam, al-tawakkal. Secara terminologi, tawakal adalah membebaskan diri dari segala ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tawakal adalah sikap pasrah terhadap Allah dalam menjalani setiap urusan. Tawakal dapat dimaknai sebagai sikap hati untuk menyerahkan diri kepada qada dan qadar Allah. Yang ketujuh, al-rida. Secara harfiah, rida artinya rela, suka, senang. Harun Nasution mengatakan rida berarti tidak berusaha, tidak menentang qada dan qadar Tuhan, menerima qada dan qadar dengan senang hati, mengeluarkan perasaan benci dari hati sehingga yang tinggal di dalamnya hanya perasaan senang dan gembira. Mereka senang menerima malapetaka sebagaimana mereka senang menerima nikmat, tidak meminta surga dari Allah dan tidak meminta dijauhkan dari neraka, tidak berusaha sebelum turunnya sebelum qada dan qadar, tidak merasa pahit dan sakit sesudah turunnya qada dan qadar. Malahan perasaan cinta bergelora di waktu turunnya bala atau cobaan yang berat.
Seseorang yang memiliki sikap ridha bukan berarti ia meninggalkan usaha atau ikhtiar, karena hal semacam ini bisa mengakibatkan sikap yang fatal dan membuat orang tersebut pasif. Saat ditimpa musibah, orang yang ridha ini akan merasakan pedih atau sakit. Namun ia lebih yakin bahwa setelah musibah ini pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik, yakni kebahagiaan. Seperti orang yang sakit, ia harus disuntik. Orang tersebut pasti merasakan sakitnya jarum, namun ia rela disuntik karena sangat yakin setelah disuntik itu ia akan sembuh. Ridha biasanya berkaitan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti seseorang yang sedang tertimpa musibah, ibunya meninggal dunia, hartanya dicuri maling, anaknya meninggal sewaktu masih kecil, dan lain sebagainya. Maka ridha ini merupakan salah satu sifat yang amat mulia, tentunya kedudukannya lebih tinggi daripada sabar. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagian C, pengertian ahwal. Ahwal adalah bentuk jamak dari hal, seperti halnya makam. Hal digunakan kaum sufi untuk menunjukkan kondisi spiritual. Kata hal dalam perspektif tasawuf sering diartikan keadaan. Maksudnya, keadaan dalam kondisi spiritual. Dapat pula kita pahami, ahwal atau hal ini merupakan keadaan mental, seperti perasaan senang, perasaan sedih, perasaan takut, dan sebagainya. Kemudian, dalam ilmu tasawuf, hal artinya perasaan yang menggerakkan atau mempengaruhi hati yang disebabkan karena bersihnya zikir. Hal sebagai sebuah kondisi yang singgah dalam hati merupakan efek dari peningkatan makamat seseorang. Secara teoritis, Allah dengan cara berbuat kebajikan, ibadah, ridha, dan mujahadah, maka Allah memanifestasikan dirinya dalam hati hamba tersebut. Secara terminologis, yang dimaksud dengan ahwal ialah keadaan atau kondisi psikologis yang dirasakan ketika seorang sufi mencapai makam tertentu. Nah, ahwal merupakan sebuah batasan teknis dalam disiplin tasawuf untuk suatu keadaan tertentu yang bersifat tidak permanen. Hal masuk keadaan hati sebagai anugerah atau karunia Allah yang tidak terbatas pada hambanya. Hal ini tidak dapat dicapai melalui usaha, keinginan, dan undangan. Hal datang dan pergi tanpa diduga-duga. Keadaan spiritual banyak jumlahnya dan kedudukan spiritual juga banyak. Selanjutnya bagian D, macam-macam ahwal. Yang pertama itu khauf. Khauf dalam kajian tasawuf yakni perasaan takut karena dihantui oleh dosa serta ancaman yang akan menimpanya. Dengan begitu, orang tersebut akan senantiasa melakukan zikir atau berdoa agar dilindungi dari azabnya. Nah, ketika rasa takut ini telah menetap dalam dirinya, maka ia akan bisa mengendalikan nafsu. Rasa takut ini sangat berperan dalam diri seseorang, sebab bisa menjadikan dirinya senang dan damai. Yang kedua, itu tawadu. Tawadu artinya rendah hati. Tawadu yang sebenarnya ialah kerendahan hati seorang hamba terhadap kebenaran dan kuasanya. Namun, juga merupakan bentuk tawadu dengan merendahkan sayap terhadap semua makhluk dan bersikap lemah lembut terhadapnya. Sikap rendah hati bentuk usaha untuk menghindari diri dari sifat tamak dan sombong. Syekh Al-Islam Abdullah Al-Ansari mengatakan tawadu mempunyai 3 tahap, yaitu tawadu kepada agama, yaitu dengan kita menentangnya dengan pemikiran atau penukilan
tidak menolak dalil agama dan tidak berpikir untuk menyangkalnya. Yang kedua, meridhoi seorang muslim sebagai saudara sesama hamba Allah, meridhai dirinya dan tidak menolak kebenaran sekalipun datang daripada musuh atau menerima permohonan maaf daripada orang yang meminta maaf. Yang ketiga, tunduk kepada kebenaran. Nah, dengan melepaskan pendapat atau kebiasaan dalam mengabdi, tidak melihat hak dalam muamalah. Nah, macam-macam awal yang ketiga itu takwa. Nah, takwa artinya ialah pemeliharaan diri dari sifat yang ditunjukkan untuk orang yang patuh. Nah, taat, sabar terhadap perintah Allah, serta memelihara dirinya dari perkara-perkara yang buruk. Dapat dipahami pula bahwa takwa secara umum ialah pemeliharaan diri dari dan tetap penjagaannya dengan melaksanakan ketaatan dan amal saleh. Nah, pemeliharaan semacam ini akan menghasilkan nilai positif. Ia akan memiliki keadaan psikologi yang lembut. Kemudian, nilai ketuhanan yang kukuh. Selain itu, ia juga akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Sikap takwa ini akan melahirkan sikap adil dan berlaku benar. Bahkan, ia juga amanah dan mempunyai hubungan baik dari lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya yang keempat itu ikhlas. Nah, hakikat ikhlas adalah al-tabarri an kulli ma dunullah. Bebas dari apa yang selain Allah. Artinya, seseorang beribadah hanya mengharap ridha Allah, bukan hanya karena mengharap pujian makhluk. Nah, satu hal yang perlu dipahami bahwa ikhlas berkaitan erat dengan niat dalam hati seseorang ketika beribadah. Ikhlas yang sempurna harus dilakukan baik sebelum, sedang, dan sesudah beribadah. Sebab ada orang ikhlas ketika beribadah, tetapi setelah itu ia terjebak dalam sikap riya. Nah, atau pamer, maka rusaklah nilai ibadahnya. Yang kelima, syukur. Nah, Imam Ibnul Qayyim mendefinisikan syukur ialah kecenderungan hati untuk mencintai kepada zat yang memberi kenikmatan. Anggota tubuhnya condong bergerak untuk taat kepadanya. Lidahnya selalu mengingat dan memujinya. Sementara itu, Ibnu Ajibah berpendapat bahwa syukur adalah senangnya hati seorang atas kenikmatan yang ia peroleh. Lantas anggota tubuh bergerak untuk taat kepada yang memberi nikmat. Nah, disertai sikap pengakuan kepada zat yang memberi nikmat dengan tunduk kepadanya. Dengan kata lain, syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memberi nikmat, yang dibuktikan tidak saja dengan hati dan ucapan, tetapi juga dengan tindakan. Seseorang yang pandai bersyukur akan menggunakan seluruh anugerah Tuhan untuk hal-hal yang mendatanginya. Nah, yang keenam, mutmainnah. Mutmainnah atau ketenangan merupakan keadaan batin yang selalu tentram. Tentram karena selalu dekat dengan Allah. Menurut Abdullah Al-Ansari, mutmainnah dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama, mutmainnah hati karena menyebut nama Allah. Ia merupakan mutmainnah yang takut beralih kepada harapan, daripada kegelisahan kepada hukum, dan daripada cobaan kepada pahala. Yang kedua, mutmainnah yaitu ketika mencapai tujuan pengungkapan hakikat saat merindukan janji atau saat berpisah untuk berkumpul kembali. Yang ketiga, mutmainnah karena menyaksikan kasih sayang Allah, mutmainnah kebersamaan kepada menuju baqa, dan mutmainnah kedudukan menuju cahaya azali.
Nah, sebagai kesimpulan pada materi kami, yaitu maqamat adalah tasawuf. Maqamat dalam tasawuf ialah jalan yang dilalui oleh salik menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan pendapat terjadi dalam hal ini, ada yang mengatakan jalan atau makam yang harus dilalui berjumlah 7. Namun juga ada yang mengatakan harus melalui 10 tahap. Namun demikian ada kesepakatan dari para sufi mengenai tahapan yang harus dilalui. Jumlah makam yang harus dilalui ialah 7, yakni at-taubah, az-zuhud, al-wara, al-faqr, al-sabr, dan at-tawakkal dan al-ridha. Yang kedua, ahwal atau hal yang sebagai bentuk keadaan jiwa dari para sufi. Juga terjadi perbedaan pendapat. Tidak ada jumlah atau kesepakatan yang pasti dalam hal ini, sebab ahwal adalah keadaan jiwa dari seorang salik. Di antara ahwal tersebut yakni khauf, tawadu, ikhlas, takwa, syukur, dan mutmainnah. Nah, sekian dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Minallahi musta'an walad iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.